Ambil air tersebut, lalu cuci muka kamu dan kumur-kumur. Dan itu cleansingnya. Sangat simpel sekali. Sini. Agak nunduk ya. Agak nunduk, cuci muka, terus diminum kumur-kumur. Muntahin. Buang aja. Sini ya. Buat kamu. Udah tadi. Sosok yang kamu gambar ini udah keluar dari dirinya Lita. Bersembunyi sih lebih tepatnya. Sewaktu-waktu bisa keluar lagi. Karena gini, saya nggak bisa menghadapi ini kalau ada itu. Ini jadi harus disita. Iya. Dan jangan pergi ke dukun lagi, karena ini nggak make sense. Tiba-tiba langsung keluar gitu. Kuntilanaknya tuh bersembunyi sebenarnya. Ya. Balita ini harus kita sita ya. Yang namanya kerja pasti kita ngadepin orang yang kadang nggak seperti yang kita harapin sih. Kadang bikin kecewa, kadang bikin kesel, kadang bikin marah. Tapi justru disitulah kekuatan kesabaran diuji. Mudah-mudahan dengan kesabaran yang Balita lakukan tanpa harus menggunakan hal-hal bisnis seperti ini, justru Balita akan mendapat sesuatu, kedamaian, kebahagiaan. Gak teror-teror seperti ini justru kasihan juga kan. Ya, ini kami Sinta ya. Ada lagi yang mau disampaikan, Ron? Udah itu aja. Ben, ada yang mau disampaikan? Gak jangan sampai dia penasaran lagi sama rambutnya. Enggak, itu aja. Udah. Oke, Balita, selamat malam. Kami Saya mau harap yang tanya satu terbaik. hal. Mau nanya satu hal. Apa itu? Apakah ada hubungannya dengan ritual ini sama kandungan? Hah? Kandungan. Maksudnya apa ya? Maksudnya, setelah saya menjalankan ini, badan saya serasa panas, perut saya sakit. Oke, setelah di cleansing, ini disita, masih tidak dia ngerasain yang dia bilang tadi, Roy. Enggak. Aman, Roy, buat Lita. Aman. Oke. Balita, selamat malam. Terima kasih. Jika emosi kita sulit dikendalikan, apapun yang akan dilakukan akan terasa berat dan banyak orang menjauhi pada diri kita. Berikut ini akan hadir seorang pria karena merasa hidupnya terancam, maka dia melakukan ritual mistis. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Aldo. Selamat malam Mas Aldo. Ada yang mau diceritakan? Banyak. Silakan. Saya ini belakangan ini sering sekali dihantui oleh sosok nenek-nenek. Sejak kapan, Mas? Belakangan ini. Nah, Kalau cerita dari awal memang panjang ceritanya. oke. Tapi belakangan ini emang sering dihantui sosok nenek-nenek. Betul. Itu sering sekali terjadi setiap saya arah pulang. Oh, di jalan? Betul. Itu ketika saya bawa kendaraan. Ini antara sadar dan tidak sadar. Ketika di tengah malam di antara pepohonan, itu seperti ada yang seperti bayangan gitu. Lewat depannya Mas Aldo. Betul. Itu ya sekitar 40 km lah. Nggak terlalu kenceng kan? Nggak terlalu kencang banget.
kadang kalau saya lagi pulang, saya pulang nongkrong-nongkrong sama rekan-rekan saya itu, saya lewat, tiba-tiba sep. Bahkan pernah sekali dia menampakkan, Mukanya. betul, menampakkan diri. Ini sejak kapan terjadi seperti ini? Karena apa awalnya? Awal cerita itu ketika saya menabrak seorang nenek-nenek. Oh, jadi Mas Aldo pernah nabrak seorang nenek-nenek. Pernah. Seperti apa kejadiannya? Saya ini gemar sekali minum minuman keras. Dan keseharian saya nongkrong dengan teman-teman saya, minum minuman keras, hura-hura, ada orang lewat, saya palak. Ya mungkin itu reaksi daripada minuman keras itu. Dan memang kondisi saya tidak terkontrol kalau saya sedang minum minuman keras. Nah, sepulang itu saya udah hampir setengah sadar dan jalan pun sempoyongan. Ketika saya arah pulang, Malam nih ya? malam, itu hampir jam 12. Ketika saya arah pulang, dengan mata yang berkunang-kunang, gimana sih orang habis minum minuman keras, Pak? Nggak tahu saya. Nah, seketika itu saya nggak terlalu kencang memang, dan menabrak seorang nenek-nenek. Akhirnya dia terjatuh. Saya setengah sadar itu, saya panik. Lah, ini saya menabrak nenek-nenek. Terus? Akhirnya berhenti? saya sempat berhenti, tapi saya tengok kiri, tengok kanan, wah kayaknya sepi nih. Ya udah, saya cabut aja. Saya cabut aja. Dan saya nggak sadar, ternyata ada warga sekitar yang ngikutin saya dari belakang. Itu seingat saya waktu itu. Ada warga sekitar yang ngikutin dari belakang. Terus? Akhirnya dia menjegat saya. Saya sempat melakukan perlawanan waktu itu. Saya katakan, saya menabrak nggak sengaja. Dan kenapa nenek itu lewat tanpa memberitahu? Ya memang saya sadar gitu. Namanya nenek-nenek lewat dan saya dalam keadaan mabuk, saya tabrak. Akhirnya ya saya ditangkap sama warga itu, suruh pulang, suruh minta pertanggungjawaban. Akhirnya saya Balik ikut, ke lokasi kecelakaan. balik ke lokasi, ke TKP. Akhirnya saya lihat sudah sekarat. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Saya di situ bertanggung jawab juga. Oh, sudah bertanggung jawab? Ya. Oke. Saya membiayai. Semua pembiayaannya Betul. ditanggung ya? Ya, kalaupun akhirnya nenek-nenek ini meninggal. Dan apa yang saya rasakan waktu itu, akhirnya saya pun sempat merasa bersalah, dan saya datang ke pihak keluarganya untuk memohon maaf. Kalau semua yang telah terjadi itu saya tidak sengaja. Saya dalam keadaan mabuk. Baik, setelah itu suka ada muncul bayangan gelap yang ganggu di perjalanannya Mas Aldo. Betul. Oke, tujuan Anda datang sini untuk apa?